Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Ijal Muhammad Ramadan dan Alifin Anggara akan sedikit membuka seminar proposal riset kami dengan judul Delignifikasi ampas tebu dengan metode KOH microwave pretreatment untuk memproduksi glukosa. Next. Nah, telah dijelaskan tadi, anggota kami yakni pertama Alifin Anggara AS dan Ijal Muhammad Ramadan. Next. Dan berikut daftar isi yang akan kami sampaikan. Pertama ada bab 1 yakni pendahuluan dengan isi berikut, kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka dan metodologi penelitian yang akan kami lakukan. Next. Oke, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Untuk kebutuhan energi Indonesia saat ini sedang mengalami suplai bahan bakar fosil yang sangat menipis, sehingga untuk itu kita harus butuh sumber energi alternatif, salah satunya itu bioetanol. Nah, bioetanol itu dapat dibuat dari ampas tebu. Ampas tebu di Indonesia itu sangat melimpah karena di Indonesia banyak pabrik-pabrik gula yang bahan bakunya itu dari tebu. Ampas tebu dari pabrik gula itu sangat tidak digunakan secara baik sehingga menjadi limbah. Nah, tebu itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen selulosa, hemoselulosa, dan lignin. Nah, untuk membuat bioetanol yang dibutuhkan adalah selulosa dan yang tidak diperlukan adalah lignin. Untuk itu dibutuhkan proses delignifikasi agar bioetanol yang dihasilkan dari ampas tebu dapat optimal. Nah, penelitian delignifikasi biomasa ampas tebu dengan metode kombinasi pretreatment KOH dan microwave belum pernah diteliti. Delignifikasi dilakukan pada berbagai konsentrasi alkali dan lama waktu penggunaan microwave. Hal ini dilakukan untuk menentukan kondisi optimal delignifikasi untuk menghasilkan kadar glukosa dan bioetanol yang tertinggi. Nah, untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi alkali KOH pada proses delignifikasi terhadap komposisi ampas tebu. Yang kedua, bagaimana pengaruh lama waktu penggunaan microwave terhadap komposisi ampas tebu. Yang ketiga, bagaimana kondisi optimal dari kombinasi pretreatment menggunakan senyawa alkali KOH dan alat microwave terhadap kadar glukosa dan bioetanol yang dihasilkan. Tujuannya meneliti pengaruh konsentrasi alkali KOH pada proses delignifikasi terhadap komposisi ampas tebu. Yang kedua, meneliti pengaruh lama waktu menggunakan microwave terhadap komposisi ampas tebu. Yang ketiga, menentukan kondisi optimal dari kombinasi pretreatment menggunakan senyawa KOH dan alat microwave terhadap kadar glukosa dan bioetanol. Nah, lingkup masalah, penelitian ini perlu dilakukan untuk menghasilkan bioetanol dari glukosa, hasil hidrolisis selulosa setelah dilakukan delignifikasi biomasa ampas tebu. Penelitian dilakukan dengan pretreatment alkali, senyawa KOH dan microwave, dengan variasi KOH dan lama waktu proses microwave. Variasi konsentrasi KOH yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5% berat per volume, sedangkan variasi lama waktu proses microwave yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25 menit. Percobaan pretreatment dilakukan dengan gabungan alkali dan microwave. Setelah itu, hasil pretreatment akan diuji dengan metode Cheson untuk mengetahui komposisi ampas tebu setelah delignifikasi. Manfaatnya, yang pertama sebagai bahan bakar alternatif yang dapat digunakan di tengah krisis bahan bakar dan energi di Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan bahan baku alami yang tidak terpakai untuk bisa diolah menjadi sumber energi alternatif dan ramah lingkungan. Yang ketiga, bekerja sama dengan industri dan instansi penelitian untuk mengaplikasikan dan mengembangkan solusi yang dihadirkan sekaligus menyebarkan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka atau materi dan teori-teori yang kami gunakan dalam merencanakan riset kali ini. Next. Pertama, ampas tebu sendiri atau disebut dengan bagase ini adalah suatu residu dari proses penggilingan tanaman batang tebu dengan nama ilmiah Saccharum officinarum yang setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya pada industri pemurnian gula. Nah, hasil sampingnya inilah yang disebut dengan bagase atau ampas tebu. Ampas tebu adalah bahan yang mengandung serat kasar berupa senyawa lignoselulosa yang termasuk itu hemiselulosa, selulosa, dan lignin yang potensialnya untuk dikembangkan menjadi sumber energi seperti bioetanol. Nah, di sini ada gambar dan tabel komposisi dari
ampas tebu yang belum yang masih mentah dalam persen ini. Next. Selanjutnya, bioetanol sendiri merupakan alkohol yang digunakan sebagai bahan aditif untuk menaikkan nilai oktan bensin, bahan campuran bensin, dan untuk jangka panjang diharapkan dapat menggantikan bensin sebagai bahan bakar yang bersifat biologis atau secara alami. Nah, penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan BBM, yakni kandungan oksigen dari bioetanol lebih tinggi, yakni 35%, sehingga jika dibakar sangat bersih, bahan bakar yang sangat ramah lingkungan karena emisi gasnya yang sedikit dan berbahan baku alternatif. Next. Selanjutnya adalah komponen deglukosa sendiri, yakni pertama ada selulosa, yakni merupakan unit monomer deglukosa yang terikat pada ikatan 1,4 glikosidik sehingga membentuk glukosa ketika dihidrolisis. Seperti gambar ada struktur senyawanya. Kemudian ada hemiselulosa, merupakan polimer dari unit-unit gula yang terikat dengan ikatan glikosidik tadi, sama seperti selulosa, cuman berbeda ikatannya. Seperti gambar di atas ada ikatan tambahan. Yang terakhir ada lignin, merupakan bagian utama dari dinding sel tanaman, yakni berupa monomer gluasil dan siringil yang sangat sulit untuk didegradasi selulosanya. Seperti gambar itu ikatannya lebih kompleks, jadi biasanya dihilangkan dari komposisi biomasa. Next. Nah, selanjutnya adalah proses dari pembuatan bioetanol sendiri terbagi menjadi 4. Pertama adalah delignifikasi atau kita sering kenal dengan pretreatment, merupakan pemecahan struktur biomasa dan melepas lignin. Kemudian ada hidrolisis, merupakan pemutusan ikatan gula kompleks menjadi sederhana. Kemudian ada fermentasi, yakni perombakan gula menjadi alkohol dengan respirasi anaerob. Dan terakhir yakni purifikasi atau pemurnian bioetanol sehingga meningkatkan nilai atau value-nya. Next. Nah, pertama yakni delignifikasi. Pertama kami menggunakan dua metode delignifikasi atau pretreatment, yakni ada alkali, adalah salah satu teknik yang paling baik karena relatif terjangkau dibandingkan dengan metode lain, yang dikarenakan menggunakan kondisi reaksi ringan, bahan kimia alkali dapat diperoleh kembali, dan memiliki selektivitas pemisahan lignin yang tinggi. Kemudian ada pretreatment radiasi yang meliputi pretreatment microwave, merupakan pretreatment yang dilakukan dengan memaparkan berkas elektron. Oke, next. Selanjutnya adalah hidrolisis. Hidrolisis yang kami gunakan pada riset kali ini adalah hidrolisis enzimatik, merupakan hidrolisis yang dilakukan dengan menggunakan enzim sulfase yang sangat spesifik, dan produk hidrolisis biasanya berupa gula reduksi termasuk glukosa. Nah, hidrolisis enzimatik ini dilakukan pada kondisi ringan pada pH 4,8 dan suhu 45 sampai 50 derajat Celcius yang merupakan kondisi optimum untuk enzim selulosa sehingga lebih mudah dilakukan. Next. Selanjutnya adalah fermentasi, itu sesuai dengan kita biasa kenal, itu perombakan glukosa menjadi etanol, dan purifikasinya berupa pemisahan kandungan air dan pengotor seperti dengan menggunakan distilasi dan hal lainnya. Next. Nah, selanjutnya adalah parameter, yakni penerapan SNI bioetanol terhadap produk bioetanol akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika didukung oleh sistem akreditasi dan sertifikasi nasional. Pengujian dan kalibrasi yang andal dapat dipercaya dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti pada gambar itu, tabel itu ada parameter itu dari bioetanol sesuai SNI 7390/2008. Oke, next. Baik, selanjutnya bab 3 itu metodologi penelitian. Pertama itu persiapan bahan baku. Ampas tebu dikumpulkan dari pabrik gula Komering yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Ampas tebu dipotong hingga ukuran kecil besar 5 cm dan dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 10-15 menit. Ampas tebu kering kemudian dihaluskan menggunakan grinder hingga mendekati halus, ukurannya 35 mesh. Ampas tebu halus diuji dengan metode Jason untuk mengetahui komposisi lignin, hemiselulosa, dan selulosa sebelum dilakukan proses pretreatment. Selanjutnya itu pretreatment. Delignifikasi ampas tebu dilakukan dengan metode pretreatment alkali KOH dibantu dengan microwave. Variasi konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5% berat per volume dengan rasio padat terhadap cair 1:10. Percobaan pretreatment dilakukan dengan menambahkan 100 gram sampel dengan 1 liter larutan KOH. Sampel yang sudah dicampur dengan larutan KOH kemudian dimasukkan ke microwave dengan daya gelombang mikro 360 Hz dan variasi waktu
5, 10, 15, 20, dan 25 menit. Sampel yang telah diolah kemudian dicuci dengan Aquades sampai nilai pH-nya netral. Selanjutnya, sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius sampai berat konstan dan dicatat beratnya. Lalu sampel disimpan untuk diuji komposisi lignin, selulosa, dan hemiselulosa dengan metode Chesan. Selanjutnya yaitu pembuatan enzim selulosa dari Aspergillus niger. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Hidrolisis enzimatik. Alat disterilkan dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit. Batang pisang sebanyak 100 gram yang telah didelignifikasi sebelumnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1000 ml, lalu ditambahkan larutan media terdiri dari ekstrak yes 5 gram per liter, habis itu ada amonium sulfat, ada kalium fosfat, magnesium sulfat, dan kalsium klorida dengan perbandingan 1:10 berat bervolume dan pengatur pH yaitu lebih kurang 5. Selanjutnya ditambahkan enzim selulase dengan variasi konsentrasi 10% total fraksi enzim. Dan Erlenmeyer ditutup rapat menggunakan gabus. Erlenmeyer diletakkan dalam hot plate pada variasi suhu 50 derajat Celcius dan diaduk menggunakan pengaduk magnetik dengan kecepatan 200 rpm. Setelah 24 jam, suhu diturunkan menjadi 30 derajat Celcius. Kadar glukosa yang dihasilkan setiap sampel dianalisis dengan metode DNS spektrofaktometer dan UV FIS. Oke, selanjutnya yaitu fermentasi. YPD medium disiapkan yang terdiri dari 10 gram ekstrak yeast, 20 gram pepton, dan 20 gram glukosa. Saccharomyces cerevisiae diinokulasi dengan 1 lob full yeast di dalam 500 ml botol shake flask dengan 150 ml YPD medium. Alat-alat yang digunakan pada proses fermentasi disterilkan pada autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit dan didinginkan. Prekultur dimasukkan sebanyak 10 ml ke Erlenmeyer dan terisi bubuk dan berisi bubur dan diaduk pada 150 rpm dengan suhu 30 derajat Celcius sampai homogen. Waktu fermentasi diamati yaitu 5 hari. Perlakuan terhadap konsentrasi ragi Saccharomyces cerevisiae yaitu 10%. Konsentrasi ragi 10% yaitu penambahan ragi dengan 10% total fraksi ragi. 10 ml ragi per 100 gram biomasa kering. Erlenmeyer ditutup dengan karet penyumbat yang dilengkapi dengan 2 cabang. Satu untuk sampling dan satunya untuk membuang gas CO2. Kemudian diletakkan pada rotary shaker 120 rpm selama variasi waktu fermentasi yang telah ditentukan, yaitu waktunya 5 hari ya. Hasil fermentasi disaring dan dipisahkan fase padat dan liquidnya. Fase liquid dianalisa dengan kadar etanolnya dengan GC. Terus selanjutnya purifikasi. Nah, hasil fermentasi lalu dimasukkan ke dalam labu destilasi. Temperatur pemanas dijaga pada suhu 80 derajat Celcius. Proses destilasi dilakukan selama 1,5 sampai 2 jam sampai bioetanol tidak ada yang menetes lagi. Bioetanol dihasilkan, ditimbang, dan dianalisa kadar bioetanolnya dengan metode densitas. Mungkin ini beberapa gambar diagram alir. Metodologinya itu persiapan bahan baku. Ini ada proses pretreatment. Ini diagram air pembuatan enzim selulasenya. Ini diagram alir hidrolisis enzimatik. Ini diagram alir fermentasi. Ini diagram alir purifikasi. Oke, mungkin saya kembalikan ke Ijlal. Baik, terima kasih penjelasannya. Kemudian selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Saya persilakan. Baik, mungkin saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Clara Isnita Wijaya
dari kelompok 40 ingin bertanya terkait penggunaan microwave. Apa fungsi dari alat microwave dalam proses delignifikasi, dan kalau proses ini tidak menggunakan microwave, menurut pemateri hasilnya akan bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin saya tampung dulu pertanyaannya. Lanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Perkenalkan, saya Cindy Fariska Manda dari kelompok 40, izin bertanya, bagaimana analisa glukosa dengan metode Chison dilakukan? Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja. Baik, mungkin pertanyaan dari Sidi tadi saya akan langsung menjawab saja dari pertanyaannya, yakni bagaimana kan kami tadi menggunakan metode Chison dalam menganalisis komposisi si ampas tebu sebelum dan sesudah pretreatment. Nah, analisis ini nih dilakukan dengan kan dari sampel itu digunakan sebanyak sekiranya saya mungkin ya, karena dibutuhkan sedikit menggunakan ini asam sulfat atau asam lain ya, bersifat dia tuh jadi memisahkan si ligninnya. Jadi sebelum itu tuh dari sampel itu kita ambil dulu sedikit untuk meneliti bagian-bagian yang diambil guna untuk menentukan namanya ABC-nya, yakni merupakan dari sifatnya itu tuh dia tuh bersifat setiap tahap itu akan menghasilkan suatu parameter tertentu, di mana dari pertama itu kan menggunakan air biasa di sampel dilarutkan di air biasa, dan lanjutnya ada digunakan asam sulfat dan seterusnya, sehingga dari itu digunakan rumus penentuan kadar seluruh sal hemisulfat dan ini dalam persen ditentukan sehingga didapatkan tiga komposisi tersebut. Itu saja sih. Jadi sifatnya itu menggunakan asam untuk memisahkan struktur-struktur dalam komposisinya. Itu saja sih, apa sudah dipahami? Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin Alif. Oke, mungkin untuk pertanyaan penggunaan ini ya, alat microwave ya. Jadi microwave itu salah satu alat dari pretreatment radiasi. Jadi microwave itu berfungsi untuk memberikan radiasi atau gelombang-gelombang elektron untuk bahan baku lignoselulosa. Jadi microwave memberikan gelombang sehingga dari komposisi lignoselulosa, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin, itu ikatannya itu akan melemah. Jadi untuk proses reaksinya dengan alkali, jadi akan lebih mudah. Jadi penggunaan alat microwave itu mempermudah dari proses reaksi dan mengurangi aktivitas energi. Jadi karena ikatan dari 3 komposisi lignoselulosa itu berkurang karena terkenanya radiasi, maka proses reaksi antara alkali itu akan semakin mudah gitu. Nah, kalau semisalnya tidak menggunakan alat microwave itu bagaimana? Nah, jadi kalau tidak menggunakan microwave sebenarnya bisa proses delignifikasi, akan tetapi akan lama reaksinya karena untuk memecah ikatan dari 3 komposisi lignoselulosa itu membutuhkan waktu lama. Nah, kalau kita menggunakan alat microwave, jadi proses pemecahan 3 struktur dari lignoselulosa akan mudah seperti itu. Gimana? Dari Clara? Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang kami terima karena
mempersingkat waktu. Selanjutnya mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 40 kelas B Indralaya ingin memaparkan hasil riset kami tentang pengaruh penggunaan kultur Saccharomyces cerevisiae terhadap konsentrasi bioetanol dari limbah kulit buah nanas. Adapun riset kali ini disusun oleh saya sendiri Clara Sinta Wijaya dengan ujung NIM 072 dan Cindy Fariska Amanda dengan ujung NIM 014. Baiklah, yang pertama bab 1 pendahuluan akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk dapat menyelesaikan masalah krisis ketersediaan bahan bakar dan pencemaran lingkungan, kita perlu mengembangkan energi alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Nah, salah satu energi alternatif yang terbarukan yang sedang dikembangkan saat ini adalah bioetanol, di mana kandungan karbohidrat dan gula yang cukup tinggi dalam kulit buah nanas membuat kulit buah nanas dapat dijadikan bahan baku pembuatan bioetanol yang sangat ideal. Nah, oleh karena itu, pada penelitian kali ini kami memilih kulit buah nanas sebagai bahan dasar pembuatan energi alternatif berupa bioetanol dalam proposal penelitian kali ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bahan dasar serta kandungan yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan bakar alternatif berupa bioetanol. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan kokultur Saccharomyces cerevisiae terhadap bioetanol dari kulit buah nanas. Dan yang ketiga ada bagaimana efisiensi proses produksi bioetanol menggunakan kokultur Saccharomyces cerevisiae dibanding dengan menggunakan kokultur tunggal Saccharomyces cerevisiae. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bahan dasar serta kandungan yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan bakar alternatif berupa bioetanol. Dua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan kokultur Saccharomyces cerevisiae terhadap bioetanol dari kulit buah nanas. Ketiga, mengetahui efisiensi produksi bioetanol berbahan dasar kulit buah nanas menggunakan kokultur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, mengurangi dan memanfaatkan limbah kulit nanas di daerah Riau. Kedua, membantu masyarakat untuk menaikkan nilai tambah dan nilai jual dari limbah kulit buah nanas. Ketiga, membantu pemerintah mengatasi masalah krisis bahan bakar fosil, terutama bahan bakar minyak. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama adalah salah satu bahan baku yang dapat digunakan untuk memproduksi bioetanol adalah kulit buah nanas dengan kandungan karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. Yang kedua,
peningkatan konsentrasi bioetanol yang dihasilkan terjadi dengan menggunakan kokultur Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga, dengan menggunakan teknik kokultur Saccharomyces cerevisiae mampu menghasilkan konsentrasi bioetanol yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan teknik kultur tunggal Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah buah nanas, di mana nanas merupakan buah yang sangat digemari karena rasanya yang asam sekaligus manis dan menimbulkan rasa segar. Yang kedua, buah nanas memiliki kandungan karbohidrat dan gula yang cukup tinggi sehingga dia cocok dijadikan untuk bahan dasar pembuatan bioetanol. Yang ketiga, tak hanya hasil buah yang melimpah, industri pengolahan buah nanas pun sangat banyak ditemukan di Indonesia. Selanjutnya, melihat potensi yang ada dalam kandungan dari buah nanas, ia diduga sangatlah cocok untuk dijadikan bahan dasar pembuatan bioetanol. Namun pada kesempatan kali ini kami menggunakan kulit buah nanasnya karena seperti yang kita tahu buah nanas itu masih dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga kami memanfaatkan kulitnya untuk dijadikan bioetanol. Selanjutnya itu kulit buah nanas. Kulit buah nanas merupakan limbah nabati dari industri yang sangat banyak ditemui di Indonesia, yang mengandung karbohidrat dan gula yang cukup tinggi jika dilihat berdasarkan kandungan nutriennya, dan sangat memungkinkan untuk menjadikan kulit buah nanas sebagai bahan dasar pembuatan bioetanol. Selanjutnya yaitu bioetanol kulit buah nanas. Bioetanol merupakan biokimia cair hasil dari proses fermentasi gula maupun pati atau karbohidrat yang berasal dari tumbuhan dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan dasar bioetanol adalah tumbuhan aren, nira, tebu, singkong, jagung, sagu, dan jenis umbi lainnya. Serta bioetanol juga dapat diproduksi dari bahan berserat seperti lignoselulosa. Kulit buah nanas ternyata juga dapat dijadikan bahan dasar pembuatan bioetanol. Kulit buah nanas mengandung karbohidrat dan gula yang cukup tinggi, di mana hal ini membuat kulit buah nanas sangatlah ideal dijadikan bahan utama pembuatan bioetanol. Dengan kandungan 17,53% karbohidrat dan 13,65% gula reduksi, kulit buah nanas dapat diolah menjadi bioetanol dengan cara fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Baiklah, selanjutnya ada teknik kokultur, di mana proses produksi bioetanol dapat dilakukan melalui konversi bahan baku dengan pemanfaatan mikroba yang sesuai. Nah, dalam produksi bioetanol pun kerap kali menggunakan mikroba berupa kokultur tunggal dari Saccharomyces cerevisiae saat fermentasi. Nah, dengan dilakukannya penambahan kokultur Saccharomyces cerevisiae ini, diharapkan produksi bioetanol dengan bahan dasar kulit buah nanas dapat secara efisien dilakukan dan dapat menghasilkan konsentrasi bioetanol yang tinggi. Nah, teknik kokultur ini dapat menghasilkan bioetanol yang sangat tinggi, yaitu sekitar 11% dengan efisiensi fermentasi sebesar 52,94%. Nah, jika dibandingkan dengan fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae saja itu 4,2% maupun ragi tape saja hanya 3,07%. Nah, bioetanol yang dihasilkan dengan menggunakan teknik kokultur tentu saja akan lebih besar. Selanjutnya ada Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jenis ragi yang sering kali digunakan pada proses fermentasi. Salah satu pemanfaatannya adalah dalam proses fermentasi yang dilakukan pada produksi bioetanol. Saccharomyces cerevisiae mempunyai daya konsentrasi gula menjadi etanol yang sangat tinggi. Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan enzim zimase dan invertase, di mana enzim zimase sendiri berfungsi sebagai memecah sukrosa untuk kemudian dijadikan monosakarida berupa glukosa dan fruktosa. Nah, sedangkan enzim interfase sendiri selanjutnya akan mengubah glukosa menjadi bioetanol. Nah, Saccharomyces cerevisiae dipilih sebagai khamir pada fermentasi yang terjadi dalam proses produksi bioetanol karena ia dapat memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan.
Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan rancangan perlakuan faktorial 4x2 dan rancangan dasar rancangan acak kelompok RAK dengan 4 kali ulangan. Jenis variabel pada penelitian ini yaitu 1. Variabel bebas. Penelitian ini menggunakan perubahan massa mikroba kokultur Saccharomyces cerevisiae sebagai variabel bebasnya. 2. Variabel terikat. Konsentrasi bioetanol yang dihasilkan merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. 3. Variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah perlakuan yang diberikan ke berbagai sampel ketika proses, yaitu tidak dilakukan pengadukan. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah bejana fermentasi, 1 set peralatan destilasi, inkubator autonis TC45, magnetic stirrer, spektrofometer HACH DR EL2000, waterbath memer, spektrofometer UV FIS, alkoholmeter, digital titrator, dan pH meter Hanna instrumen 9812. Bahannya yaitu limbah kulit buah nanas, ragi tape, dan ragi roti. Dan bahan kimia yang digunakan pada penelitian ini adalah NaOH, H2SO4, nutrien broth, standar glukosa, reagnis DNS, dan KNA tartrat. Selanjutnya ada cara kerja. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara eksperimen dan dengan rancangan perlakuan, di mana akan didapatkan substrat dari kulit buah nanas yang kemudian akan diolah menjadi bioetanol dengan proses fermentasi. Setelah didapat sari kulit buah nanas dengan membersihkan kulitnya, lalu dihasilkan dan disaring, sari kulit buah nanas kemudian dianalisis glukosanya. Selanjutnya akan diberi air dengan perbandingan sari kulit buah nanas dan air itu 1:2 dan kemudian disterilisasi. Nah, substrat akan ditambah dengan kokultur Saccharomyces cerevisiae, kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi dilakukan dengan rentang suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dengan pH 4 hingga 5. Hasil dari proses fermentasi tersebut kemudian akan dianalisis kadar glukosanya dengan menggunakan larutan regensia atau regensia DNS. Lalu dilanjutkan dengan mengukurnya menggunakan spektrofometer UV FIS. Nah, kemudian dilakukan proses distilasi pada suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu barulah dapat dianalisis kadar bioetanol yang diperoleh menggunakan alkoholmeter. Baik, selanjutnya yaitu metode analisa. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan rancangan perlakuan faktorial 4x2 dan rancangan dasar rancangan acak kelompok RAK dengan 4 kali ulangan, dengan variabel bebas berupa konsentrasi mikroba kokultur Saccharomyces cerevisiae, dengan rentang suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius saat proses fermentasi berlangsung. Perlakuan dilakukan dengan tatapan uji beda nyata jujur, BNJ, dengan tingkatan kebermaknaan 5%. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan. Sebelumnya boleh izin bertanya? Baik, silahkan Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahmani Putri. Saya izin bertanya. Tadi kan di penjelasan kalian kan ini menggunakan ini kan ya, kokultur Saccharomyces cerevisiae. Nah, bagaimana jika dalam pembuatan bioetanolnya ini itu tuh menggunakan jenis mikroba yang lain? Mungkin itu aja. Terima kasih.
Baiklah, mungkin kami tampung dulu pertanyaannya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, izinannya ya. Baik. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Zaki Nugraha dari kelompok 8. Izinannya, tadi kan aku mau nanya ini sih, apa sih pertimbangan dan alasan kalian memilih buah nanas sebagai bahan dasar bioetanol? Mungkin itu aja. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Kakak. Mungkin bisa pertanyaan nomor 1 itu boleh langsung dijawab oleh Cindy. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Aulia. Saccharomyces cerevisiae dipilih sebagai khamir pada fermentasi yang terjadi dalam proses produksi bioetanol karena ia dapat memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Efisiensi penggunaan khamir jenis ini telah dibuktikan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Dalam penelitiannya yaitu mendapatkan bahwa bioetanol dari ubi kayu dengan teknik kultur Saccharomyces cerevisiae memberikan hasil yang lebih baik, di mana dihasilkan glukosa sebesar 82,92% dan dengan hasil etanol sebesar 11%. Baiklah, saya izin menambahkan di mana penggunaan kokultur Saccharomyces cerevisiae ini pada proses fermentasi tepung ubi kayu mampu menghasilkan konsentrasi bioetanol itu sebesar 7,41% atau meningkat sekitar 19,56% dibandingkan dengan menggunakan kokultur tunggal Saccharomyces cerevisiae. Dengan dilakukan penambahan kokultur Saccharomyces cerevisiae ini, diharapkan produksi bioetanol dengan bahan dasar kulit buah nanas dapat secara efisiensi dilakukan dan dapat menghasilkan konsentrasi bioetanol yang tinggi. Maka dari itu kami memilih kokultur Saccharomyces cerevisiae sebagai mikroba yang digunakan untuk proses fermentasi kali ini. Bagaimana Kak jawabannya? Terima kasih ya Cindy sama Clara atas jawabannya. Baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin pertanyaan nomor 2 bisa langsung Clara jawab, di mana pertanyaan tadi mengapa kalian memilih dan pertimbangan apa yang membuat kalian memilih kulit buah nanas untuk dijadikan bahan dasar. Nah, kulit buah nanas sendiri memiliki kandungan karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. Maka sangat memungkinkan untuk menjadikan kulit buah nanas sebagai bahan dasar pembuatan bioetanol, di mana kulit buah nanas sendiri mengandung 81,72% air, 20,87% serat, 17,53% karbohidrat, dan 4,41% protein, serta 13,65% gula reduksi. Oleh karena itu, kulit buah nanas ini sangat cocok untuk dijadikan bahan dasar dari bioetanol sendiri, karena kandungan karbohidrat dan kandungan gulanya yang masih cukup tinggi. Baik, saya izin menambahkan, dikarenakan kandungan dalam kulit buah nanas yang berpotensi untuk dikembangkan dan dijadikan bioetanol, di sini kami memilih kulit buah nanas agar industri pengolahan buah nanas dapat lebih memperhatikan pemanfaatan kulit buah nanas untuk dapat menjadikan limbah industri yang memiliki nilai tambah lebih. Selain itu, Riau merupakan salah satu daerah dengan hasil buah nanas yang melimpah. Oleh karena itu, potensi bahan baku yang melimpah juga pastinya mudah didapatkan. Bagaimana, Kak? Oke, makasih ya jawabannya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya.
Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu itu saja dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalin kami dari kelompok 8 dengan anggota Aulia Rahmani Putri dan saya Muhammad Zaki Nugraha yang akan menjelaskan tentang penelitian dengan judul pembuatan biopolimer superabsorban dari selulosa ampas tebu ke modifikasi polivinil alkohol dengan variasi konsentrasi inisiator dan cross-link agent. Mungkin kita mulai dengan pembahasan dari latar belakang. Superabsorban polimer atau hidrogel yang baik itu pada umumnya mengandung karakteristik utama yang harus memiliki penyerapan air dan water absorpsi kapasitas yang besar, kemudian kemampuan swelling atau pengembungan dan resistensi air yang tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan SAP mampu menyerap dan menahan air sebanyak 1000 kali lipat daripada massa sendiri. Kemudian dari permasalahan itu ternyata dalam pembuatannya sering ditemui dalam hasil perkembangan modifikasi materialnya kemampuan penyerapan air dan kemampuan swelling itu rendah sehingga kelarutan dalam air senyawa organik yang kurang. Kemudian kondisi material yang keras dan rapuh serta tidak ramahnya terhadap lingkungan yang dimana sulit untuk terurai secara alami. Dari permasalahan tersebut maka perlunya adanya sebuah modifikasi dan penelitian lanjut tentang pembuatan polimer superabsorban dengan menggunakan bahan-bahan yang aman bagi lingkungan. Kemudian untuk rumus masalah, yang pertama kami merumuskan masalah sebagaimana potensi selulosa ampas tebu sebagai monomer alam dalam pembuatan biopolimer superabsorban. Kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi inisiator dan cross-link agen terhadap pembentukan gugus fungsi dan produk superabsorban. Dan ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi inisiator dan cross-link agen terhadap nilai swelling produk superabsorban. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh konsentrasi inisiator dan cross-link agen terhadap kapasitas absorpsi superabsorban. Dan inilah keempat permasalahan yang bakal kami fokuskan dalam penelitian kali ini. Dan tujuannya juga mengikuti rumus masalah yang sudah saya jelaskan. Kemudian dalam ruang lingkup penelitiannya, yaitu kami sudah menetapkan pertama limbah ampas tebu, itu kami peroleh dari masyarakat dan limbah produksi UMKM di daerah Indralaya. Kedua, konsentrasi selulosanya itu ditetapkan sebanyak 25%, jumlah polivinil alkohol atau VVA yang digunakan sebanyak 10 gram, variasi konsentrasi inisiator adalah 0,4, 0,6, 0,8, dan 1%. Untuk variasi cross-linkernya itu adalah 0, 0,4, 0,8, dan 1,2 ml. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama untuk menambah sumber informasi tentang pembuatan modifikasi superabsorban, dan yang kedua itu sebagai sebuah informasi pemanfaatan selulosa alam dari ampas tebu sebagai produk superabsorban. Untuk hipotesanya, ini ada beberapa penelitian terdahulu sudah yang berkaitan dalam mendukung. Pertama, dalam ampas tebu itu alolika, bisa hasil penelitiannya. Kemudian untuk bagian inisiator dan cross-link, bagaimana pengaruh. Kemudian untuk pengaruh inisiator dan cross-link agen terhadap kapasitas absorpsi juga sudah diteliti oleh Sen dan Vias pada tahun 2022. Teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk bab 2 bisa dilanjutkan oleh Aulia. Mungkin lanjut aja buat bab 2 tujuan pustakanya. Yang pertama itu ada ampas tebu, di mana kita tahu ampas tebu itu mengandung nitroselulosa dengan 48-52% kadar air. Kemudian mengandung 3,3% gula dan 47,47% serat. Selanjutnya serat tersebut kan terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang tidak larut dalam air dengan moisture content sekitar 45-50%. Dan mengandung campuran dari serat kasar berupa jaringan parenchymatous yang halus dengan sifat higroskopis yang tinggi. Nah, sehingga ampas tebu ini dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk superabsorben yang akan digunakan pada penelitian kali ini.
Nah, kemudian ada tabel di kanan juga yang menjelaskan tentang karakteristik selulosa ampas tebu. Dapat dilihat langsung di tabel. Mungkin lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada superabsorben polimer atau yang akan dibuat dalam penelitian kali ini, di mana superabsorben polimer atau SAPS ini merupakan polimer hidrofilik 3 dimensi yang mampu menyerap sejumlah besar air atau larutan melebihi beratnya. Nah, SAPS ini atau hidrogel nama lainnya itu mampu menyerap bahkan hingga 1000 kali dari berat keringnya sebelum dia menyerap material yang akan diserap. Kemudian menurut sumber asli polimer, SAPS ini dapat dibuat menggunakan polimer alami dan polimer sintesis. Nah, SAPS dapat memiliki ikatan kemikal ataupun ikatan fisikal. Nah, proses pembentukan SAPS yaitu melalui proses penambahan cross-linker ke dalam larutan polimer. Nah, ikatan silang pada polimer dan sehingga molekul pelarutnya itu terjebak di dalamnya. Nah, gugus utama SAPS itu kan tadi gugus hidrofilik. Misalnya itu ada gugus karboksilat, kemudian ada gugus hidroksil, sama ada gugus amida. Nah, gugus-gugus ini tuh mampu menyerap air. Kenapa tadi? Makanya kita milih ampas tebu tadi. Nah, ketika SAPS dimasukkan ke dalam air atau pelarut, nanti itu akan terjadi interaksi antara polimer dan molekul air, sehingga dapat diserap atau disebut dengan hidrasi. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada copolimerisasi grafting atau metode prosesnya. Nah, copolimerisasi itu merupakan proses polimerisasi yang melibatkan 2 atau lebih monomer. Nah, copolimerisasi graf atau cangkok itu mengacu pada proses pencangkokan monomer ke polimer alami, nah seperti kitosan, pati, selulosa, pektin, dan sebagainya. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan sifat kimia, fisika, atau biologis yang diinginkan atau lebih baik, serta penampilan yang lebih aplikasi yang sesuai yang ingin kita capai. Nah, kemudian 4 teknik polimerisasi itu yang digunakan itu biasanya untuk sintesis polimer adisi. Itu ada polimerisasi radikal, kationik, anionik, sama katalitik koordinasi. Nah, itu ada gambar di mana mekanisme pembentukan polimer adisi dengan polimer radikal, anionik, dan kationik menggunakan inisiator. Nah, selanjutnya itu ada crosslink. Nah, crosslinker itu dapat didefinisikan sebagai bahan yang dapat menghubungkan molekul sekaligus meningkatkan sifat-sifatnya. Nah, crosslinker di dalam pembuatan SAPS ini digunakan untuk membentuk struktur 3D. Kemudian meningkatkan berat molekul, memberikan sifat mekanik yang lebih tinggi, meningkatkan stabilitas, dan mempengaruhi sifat fisik seperti elastisitas polimer, viskositas, dan kelarutan polimer tersebut. Nah, teknik cross-linking tadi kan sudah disebutkan itu terdapat 2 jenis, yaitu chemical dan physical. Di mana chemical itu terjadi ketika rantai polimer berinteraksi satu sama lain untuk membentuk ikatan permanen. Nah, biasanya dalam chemical crosslink itu ikatan kovalennya terbentuk itu lebih kuat dibandingkan dengan physical crosslink. Kemudian yang kedua ada physical, di mana ketika interaksi reversibel fisik dan kimia terbentuk antara rantai polimer oleh gaya van der Waals. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah crosslinking, polimer itu menjadi lebih kaku dan kemampuan meregangnya menjadi lebih kecil. Nah, polimer juga akan menjadi kurang viskos karena kurang elastis dan bahkan kemungkinan menjadi rapuh. Nah, rantai polimer kan terikat secara kovalen. Jadi sehingga material yang mengalami crosslink itu dia tidak dapat larut dalam pelarut, tetapi dapat menyerap pelarutnya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada selulosa. Seperti kita tahu, itu ada gambar struktur selulosa, di mana selulosa itu kan terdiri dari unit beta 1,45D glukos dan memiliki gugus aktif hidroksil yang melimpahkan sehingga dapat membentuk ikatan antar molekul melalui antar polimer. Nah, material selulosa ini memiliki potensi yang tinggi sebagai bahan pembentuk hidrogel yang tersusun dari mikrofiber selulosa dan air dengan struktur jaringan berpori. Nah, kemudian hidrogel selulosa ini kan baik berupa kekerasan, fleksibilitas, peregangan, dan konduktivitas. Nah, hal tersebut itu disebabkan karena banyaknya gugus hidroksil dalam selulosa, sehingga berinteraksi dengan mudah pada senyawa organik maupun anorganik melalui ikatan hidrogen pada selulosa. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Zaki.
Oke, untuk tinjauan pustaka berikutnya itu adalah polyvinyl alkohol atau VVA. Nah, VVA ini merupakan monomer alamnya, di mana memiliki sifat hidrofilik dengan kapasitas penyerapan yang besar, dengan keunggulan sifat seperti peningkatan kekuatan, energi kapasitas penyerapan, ketersediaan mudah, biaya yang rendah dan mudah diproses. Inilah yang menjadi alasan kenapa VVA ini dipilih sebagai bahan baku. Kemudian bisa teman-teman lihat bahwasannya ada sifat karakteristik VVA yang sudah kami buat dalam tabel berikut. Berikutnya adalah kalium bersulfat atau KPS. Nah, KPS ini merupakan senyawa anorganik yang memiliki rumus kimia K2S2O8, di mana KPS pada kali ini digunakan sebagai inisiator, di mana inisiator tersebut bakal berguna dalam proses inisiasi untuk membentuk radikal dalam proses polimerisasi. Nah, KPS ini nantinya bakal terkonversi menjadi ion SO4 yang akan menyerang proton dan rantai polisakarida, membentuk situs radikal selulosa yang mampu mempertahankan monomer dan polimerisasi pada jalur kepolimerisasinya. Nah, proses polimerisasi ini bergantung pada efektivitas generasi polimer radikal, sehingga semakin banyak inisiator yang digunakan, maka polimerisasi bakal semakin baik. Kemudian formaldehid. Nah, formaldehid ini merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai coupling agent, di mana dalam pertimbangan pemilihannya senyawa ini adalah mudah untuk bereaksi karena dapat meningkatkan ketahanan kimia, kekerasan, dan properti lainnya. Di mana dalam proses grafting polimerisasi diperlukan suatu agen pengikat atau picasseling atau crosslinker akan terbentuk grafting, di mana dalam senyawa ini cocok dalam peran sebagai crossling agent. Kemudian dalam mekanisme pembuatan superabsorban itu sebenarnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap inisiasi, di mana tahapan ini bertujuan untuk membentuk radikal bebas melalui suatu senyawa yang disebut inisiator atau KPS tadi. Nah, tahap inisiasi ini menunjukkan monomer yang dimodifikasi telah memperoleh pusat aktif berupa radikal bebas supaya bisa mengikat monomer lainnya. Kemudian setelah terbentuk radikal bebas dalam monomer, maka masuk ke tahap kedua yaitu propagasi, di mana tahap ini ditandai dengan adanya penambahan unit monomer yang cepat membentuk suatu rantai baru. Penambahan monomer tersebut terjadi dikarenakan peran dari crosslinker yang mengikat antara monomer dengan monomer lainnya. Nah, rantai propagasi akan mengikuti posisi letak pusat aktif di mana radikal bebas tersebut menyerang dalam permukaan sisi aktif monomer. Sehingga di tahap kedua ini yang berperan adalah crosslinker. Kemudian pada tahap ketiga itu adalah tahap terakhir atau terminasi. Pada tahap ini adalah tahap di mana rantai polimer yang sedang tumbuh itu akan terjadi penghilangan pusat aktif dan rantai polimer atau akan dimatikan. Mana pada proses ini bakal diakhiri proses polimerisasi karena sudah terbentuk senyawa polimerisasi yang mau diinginkan. Sehingga dalam penghentian pertumbuhan polimer pada tahap ini dilakukan ketika sudah mencapai titik kombinasi di sebagian besar sistem radikal dan pada saat disproporsionasi atau suatu reaksi mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus membentuk 2 produk yang berbeda. Kemudian untuk bab 3 bisa dijelaskan oleh Aulia. Oke, terima kasih. Ya, jadi lanjut aja kita ke bab 3. Yang pertama ada variabel penelitian, di mana variabel bebas yang pada penelitian kali ini yaitu konsentrasi inisiator kalium bersulfat dan jumlah crosslink agent. Kemudian untuk variabel terikatnya itu ada spektrum hasil kopolimerisasi selulosa dari ampas tebu dan PVA. Kemudian ada rasio swelling pada variasi larutan pH dan kapasitas absorpsi pada produk polimerisasi superabsorben. Kemudian variabel tetapnya itu ada konsentrasi selulosa, temperatur polimerisasi, kecepatan pengadukan, waktu polimerisasi, dan aliran gas nitrogen. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan, mungkin bisa teman-teman lihat di slide. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada rangkaian alat, di mana rangkaian alatnya itu terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama itu ada rangkaian 15 menit pertama. Nah, setelah 15 menit pertama itu dilanjutkan dengan proses polimerisasinya. Itu selama 3 jam. Lanjut. Nah, ini merupakan diagram alir proses sintesis superabsorbennya. Dapat teman-teman lihat
pada slide. Nah, kemudian untuk analisanya itu pertama kan tadi ada analisa rasio swelling. Nah, rasio swellingnya itu nanti dapat dihitung menggunakan rumus W2 dikurang W1 per W1, di mana W2 merupakan berat dalam keadaan swelling dan W1 merupakan berat polimer super absorben dalam keadaan kering. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisa terhadap perhitungan kapasitas absorpsi. Itu juga rumusnya hampir mirip dengan kapasitas swelling, dapat dilihat di slide. Mungkin saya kembalikan ke Zaki. Oke, baiklah, mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Zaki dan Aul itu dari proses ini ya, banyaknya monomer ini kan yang sudah kita ketahui kan ada banyak kan yang monomer. Nah, alasan kalian memilih polivinyl alkohol atau PVA sebagai bahan baku polimer itu apa ya gitu? Dan pertimbangan utamanya gitu. Terima kasih. Oke, baiklah, makasih Alif atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Cek. Yang bertanya, Ya, silakan dijelaskan. tadi kan di prosedur penelitian tadi ada yang rangkaian alat sintesis perabsorben tadi kan ada yang sebelum 15 menit sama sesudah yang sampai 3 jam itu kan. Nah, kan berubah tuh ada yang pertama tuh pakai gas nitrogen gitu kan. Itu tuh sebagai apa gitu? Perbedaannya apa gitu? Bisa ya. Oke, makasih atas pertanyaannya. Mungkin kami bakal langsung menjawab mulai dari pertanyaan dari Alif. Bagaimana pertimbangan dalam pemilihan VVA, kenapa menggunakan monomer atau sebagai bahan dasarnya. Oke, sebelumnya di luar dengan dengan karakteristik VVA yang banyak senyawa hidroksil atau OH, kan kita tahu kalau misalkan selulosa itu pada umumnya itu sifatnya itu rapuh, keras, dan dia bakal sulit untuk larut dalam air. Maka dari itu untuk mendapatkan suatu material polyvinyl alkohol superabsorban yang baik, maka kita harus mengkombinasikannya dengan material yang banyak mengandung hidroksil. Kemudian pertimbangan kedua adalah karena VVA ini dalam jurnal di Indonesia itu belum ada yang meneliti di Indonesia. Maka dari itu menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk dapat menciptakan material baru yang khususnya VVA yang bakal kami olah menjadi salah satu material superabsorban. Mungkin itu untuk jawabannya untuk Alip. Mungkin gimana Alip atas tanggapannya? Oh, jadi karena belum ada yang meneliti, jadi keterbaruan itu yang merupakan tujuan kalian menggunakan polimer ini ya, PVA ya. Iya, betul. Oke, mungkin cukup. Terima kasih jawabannya Zaki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Aulia. Terima kasih Igla atas pertanyaannya. Di sini saya tadi kan pertanyaan itu kenapa dialiri gas nitrogen pada rangkaian alatnya tadi. Nah, jadi tujuan utama kenapa ada tadi yaitu untuk menghilangkan adanya oksigen di proses kopolimerisasinya. Nah, ini tuh perlu dihilangkan oksigennya karena dapat menghambat proses kopolimerisasi graftingnya tadi itu. Menghambat prosesnya tadi. Nah, kenapa adanya oksigen ini dapat menghambat? Karena dengan adanya oksigen nanti itu akan terbentuknya oksidasi. Nah, oksidasi ini akan memperlambatnya itu melalui persaingan dengan monomer, itu bereaksi dengan radikal bebas. Nah, tadi kan ada kan dijelasin sama Zaki di tahap inisiasi. Yang pertama itu pembentukan radikal bebas. Nah, adanya oksigen nanti itu akan bereaksi dengan radikal bebas sehingga memperlambat reaksi polimerisasi yang terjadi. Oleh karena itu, maka perlu dihilangkan kandungan oksigen sebelum reaksi polimerisasi itu berlangsung. Oke, gimana Ijla atas jawabannya? Jadi maksudnya berarti pada tahapan awal tuh sebelum dilakukan tahapan utama yakni pembuatan superabsorben itu dihilangkan oksigennya dulu. Baru masuk ke tahap awal itu inisiasi. Oke. Iya, betul. Ya. Terima kasih. Oke. Oke, makasih atas semua partisipan yang sudah bertanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami tutup
presentasi kami pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.